Udah belum? Nah, udah Mas. Makasih Mas. Oke. Gimana Tri Parmanto? Parmanten. Jadi yang Enggak Mas, pertama. tadi nggak sengaja Oh, nggak kerja. sengaja. Oke, oke. Oke, teman-teman udah pada absen semua belum? Udah, Mas. Belum Mas, belum, benar. Udah, Mas. Saya sudah. Oke deh, segera ya di ini absen dulu.
Oke, iya, sambil ngerjain pretest aja nggak apa-apa. Jadi nanti usahakan pas praktikum mulai udah selesai pretestnya ya. Jadi biar kalian bisa fokus gitu. Ini 14.40 saya tutup ya. Saya lanjut untuk bahas yang lain. Oke, udah 14.40. Saya lanjut aja ya. Untuk praktikum ini kita membahas access list. Dibuka aja ini untuk materinya. Sini ada. Oke, sebelum masuk, ini dulu deh. Saya mau nanya untuk project-nya gimana ya? Yang tugas project itu. Kelompoknya udah dibagi belum? Sudah, Mas. Sudah, Ya, Kak. sudah ya. Ada kendala nggak? Ada kendala nggak? Belum, Mas. Belum. Belum ada ya? Oke. Udah jelas juga kan infonya? Nanti Oh ya Mas, mau tanya Mas. Gimana? Untuk video project modulnya bebas kan Mas? Iya, modul bebas. Jadi nanti usahakan ya, semuanya itu nanti ada yang kebagian di modul, semua modul gitu. Jangan di modul 1 semua, jangan di modul 2 semua. Jadi jangan cari yang gampang aja gitu. Nah, nanti mungkin bisa dikoordinasin ketua kelasnya ini ya, Muhammad Asbi ya. Nanti mungkin bisa di random pick gitu. Nanti kelompok berapa aja yang dapat modul 6, modul 5, modul 4 gitu. Jadi jangan di modul awal semua. Usahakan semuanya modul dibahas. Tuh. Oke, ini saya ngewakilin Pak Bongga sih sebenarnya. Pak Bongga nggak bisa hadir, ada kegiatan, jadi saya handle dulu. Oke, jelas ya ketua kelas atau teman-teman yang lainnya? Jelas, Ya, Mas. Oke, jadi nanti kan ada berapa ya? 6 modul ya? Nah, nanti usahakan semuanya dapat gitu. Kalau bisa sih modul 1, 2 itu dikit aja, jangan banyak-banyak. Misal 1 atau 2 kelompok aja, sisanya di modul 3 sampai 6. Jadi jangan dibahas di salah satu modul aja. Oke, jadi dikoordinasikan lagi untuk kelompoknya. Kan kemarin satu kelompok 2 orang ya. Jadi ada berapa tuh? Ada 20 kelompok ya. Oke. Untuk project deadline-nya minggu depan. Jadi nanti saya siapkan untuk Google Drive-nya. Google Drive pengumpulan videonya. Nah, nanti untuk selanjutnya saya infokan lagi di grup karena belum saya sediakan juga sih itu Google Drive-nya. Oke, nanti dipersiapkan aja teman-teman yang lainnya. Itu bikin videonya bisa lewat Google Meet ini atau gimana lah nanti kalian masing-masing aja. Oke, ini tuh. Oke, saya lanjut ke ini modulnya. Di modul ini kita bahas ACL atau access list. Kalau wildcard mungkin kalian udah pada tahu karena di modul routing OSPF, di GRP juga belajar. Nah, access list ini apa sih? Dia tuh sifatnya menyaring lalu lintas data suatu network dengan mengontrol paket-paket tersebut apakah bisa dilewatkan atau dihentikan. Jadi simpelnya itu kayak memfilter aja sih. Simpelnya dia memberikan akses ke beberapa alamat IP saja. Ya, ya. Nanti deh. Nih, kurang lebih seperti itu ya. Jadi misalnya ada dalam satu kelompok kan ada 2 orang. Nah, mungkin jika menggunakan konsep ACL ini nanti
hanya salah satu orang saja yang dapat mengakses Google Drive misal. Jadi nanti yang diizinkan untuk mengumpulkan hanya salah satu orang aja. Nah, satu orang lagi tuh nggak diizinkan. Jadi ada yang diizinkan dan ada yang ditolak atau dihentikan. Tuh. Oke, ini pemberian akses kurang lebih. Nah, ini kriteria yang digunakan akses dapat berupa alamat asal, kemudian alamat tujuan, jenis lapisan protokol, atau portnya juga bisa. Ini juga kayak firewall sih jatuhnya. Tuh. Kan kalau kemarin VLAN itu membagi jaringan ya. Bagi jaringan. Nah, kalau ini tuh kayak membagi hak akses ke masing-masing network. Nah, akses di sini ada dua jenis. Yang pertama itu ada yang standar dan ada yang extend. Nah, kalau yang standar ini kurang lebih dia kurang spesifik, intinya sih gitu. Jadi dia bisa ngebloknya itu hanya network dan subnet. Terus semua servisnya diblok. Jadi nggak spesifik gitu. Nah, kalau yang extend ini dia port atau numbernya digunakan itu 100 sampai 199. Ini sebutannya kalau yang di routing OSPF gitu sama EGRP AS gitu sebutannya. Kayak number ID-nya gitu. Nah, di extend ini dia bisa lebih spesifik. Jadi dia lebih ke network, bahkan bisa ke hostnya dan ke servisnya gitu. Kemudian dia juga bisa memilih service apa yang akan diblok. Kemudian protokolnya, nih di sini filtering, memblok dari IP sumber, kemudian IP tujuannya, protokolnya, dan portnya. Jadi intinya perbedaannya itu standar ini simple, kayak dia ngeblok networknya aja, dan terus ngeblok semua servisnya. Sedangkan extend ini nanti dia bisa ngeblok lebih spesifik, kayak protokol apa yang diblok, port apa yang diblok, terus alamat IP yang akan diblok apa, nah yang dia nggak bisa aksesnya apa gitu. Jadi lebih spesifik. Kalau wildcard ini udah pada tahu lah ya, kebalikannya dari subnet, kurang lebih seperti itu sih. Jadi baca-baca lagi aja. Nah, ini nanti basic konfigurasinya kurang lebih tahapannya tuh nambahan alamat IP ya. Yang jelas nambahin alamat IP dulu di masing-masing port router, kemudian masing-masing PC dan server. Jadi di sini ada server nanti. Nah, nanti ini difungsikan sebagai layanan webnya sih. Oke, nanti di sini kan ada network 10.0 sama 20.0. Nah, misal ini kan klien ya. Klien ini ada dua. Nah, mungkin nanti bisa diberikan akses list, salah satu aja yang bisa mengakses server. Nah, yang satunya lagi nggak bisa mengakses. Nanti simulasinya kurang lebih gitu. Jadi kita ngeblok port sama protokolnya aja. Tuh, ini untuk topologi. Nah, tahapan pertamanya itu nambahin alamat IP di masing-masing port router, kemudian PC dan server. Jelas ya, IP itu sebagai identitas soalnya. Kalau nggak ada IP ya nggak bisa komunikasi. Kemudian di sini kan ada 3 router. Berarti ada network yang berbeda nih. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada network yang berbeda itu ada 4. Jadi perlu namanya routing. Nah, nanti routing yang digunakan bisa pakai OSPF, bisa pakai yang lainnya. Tuh. Jadi tahapan pertama ada nambahin IP, kemudian yang kedua kita routing, kemudian kita cek koneksinya. Apakah nanti antar klien ini bisa saling terkoneksi atau bisa ngeping. Nah, kalau bisa ngeping, berarti kita bisa lanjut ke access list-nya. Kalau belum bisa ngeping, mungkin kita bisa ngecek dari pengalamatan IP dan routing juga. Tuh. Oke, sampai sini aman ya. Nanti kita praktikumnya kayaknya mulainya 15.25 setelah sholat asar.
Tuh, kebetulan nanti yang ngisi itu Mas Doni, itu praktikum akses list. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Kak, izin nanya dong. Oh iya, gimana? Ini proyeknya deadline-nya kapan ya, Kak? Nah, itu proyeknya deadline-nya tadi disampaikan minggu depan, pertemuan Nggak kecepatan ke-12. ya, Kak? Gimana? Nggak kecepatan. Kan biasanya kalau proyek itu mau deket-deket UAS. Nah, itu saya kurang tahu ya, karena yang ngasih deadline-nya itu Pak Bongga sih. Dan infonya kan memang udah dari jauh-jauh hari. Hmm. Berarti setelah ini selesai, kita nggak ada pertemuan lagi ya, Kak? Di Gmeet atau gimana? Mungkin nanti ada info lebih lanjutnya. Oke, Karena terima ini sih kasih. sebenarnya sih modul terakhir. Ini modul terakhir sih. Kalau untuk pertemuan kurang tahu juga. Nanti mungkin ada info selanjutnya dari Pak Bongga. Saya sampaikan. Oke, baik, Kak. Pertemuan, Ditunggu info selanjutnya dan terima kasih. Oke. maaf Mas, ini pertemuan ke berapa Mas? Ke-10 ya? Ini ke-11 kalau nggak salah. Berapa ya? 11 apa ke-10 Mas? Di Igreja 10, Mas. Oh, gratis masih 10 ya? Apa? Iya. 9. 9 tadi sama kalau hari ini 10. Bentar, saya cek. Hari ini 10 berarti masih 2 minggu ya? Iya, kalau untuk project berarti kan pertemuan 12, berarti kan masih minggu depannya lagi, Sekarang Kak. 2 minggu lagi. bentar. Oke, berarti masih. Pokoknya Pak Bongga bilangnya sih project pengumpulan pertemuan 12. Jadi kalau sekarang pertemuan 10, pengumpulannya masih 2 minggu lagi ya? Iya, Ini pertemuan gitu, ya. Mas. 2 minggu lagi. Tanggal berapa sih? Tanggal 1 Januari. Oke. 1 Januari. 2. Oh, ini deadline tanggal 19 Januari kalau nggak salah ya? Iya, segitu, Kak. Pas Oke. kemarin di kontrak kuliah gitu. Oke deh. Oke, sorry, secara informasi nggak ngeliat tanggal. Oke, ini kayak pertemuan 9 sekarang ya. Jadi pokoknya proyeknya itu dikumpulin pertemuan 12. Jadi persiapkan aja. Tuh, nah untuk pertemuan selanjutnya belum ada info lagi sih, karena ini modul terakhir. Kayaknya sih ini pertemuan terakhir juga untuk modul. Gitu. Oke, ada lagi nggak? Mau Permisi, ditanyain Mas. dulu. Maaf mau tanya. Oh iya. Tadi yang dikumpulin cuma proyeknya doang ya, Mas? Nggak videonya sekalian atau semuanya, Mas? Itu videonya dikumpulin. Oh, berarti ini bikin laporan apa enggak ya, Mas? Itu dibikin video kan kemarin ya, kalau nggak salah. Iya, iya, Mas. Kan Maksudnya kan kayak gimana? gini loh, Mas. Kan semisal bikin bikin modul 4 yang Cisco, itu kan di proyeknya kan ada ya, Mas. Nah, itu dikirimin sekalian apa gimana? Kan udah di Oh, videoin sekalian gitu loh. videonya aja kayaknya. Mana sih Oh, kayaknya videonya videonya aja. aja. Jadi nanti videonya kalian upload di Google Drive paling. Nanti saya sediakan. Oh, oke, baik, Mas. Makasih. Oke, ada lagi yang mau di... Ini kelompoknya udah dapat semua belum ya? Sama cutting-cuttingnya itu. Yang kata kalian ada cutting dari beda kelas. Kalau cutting masih belum saya masukkan, Mas. Sebelumnya. Coba nanti dikoordinasikan lagi. Sama itu ada yang kurang nggak di kelas kalian atau udah pas? Ya, Mas, nanti dirembuk lagi. Oke deh. Sip. Berarti aman ya untuk kelompok ya. Oke, masih tanggal 22. Oke. Berarti kita jatuhnya lebih cepat daripada perkiraannya. Karena kan tadinya deadline awal itu sesi 1, sesi 2. Nah, kebetulan dari modul berapa kemarin? Modul 4 ya? Itu digabung jadi satu sesi sehingga lebih cepat selesainya. Untuk resume juga tuh yang belum bisa kumpulin dulu. Oh iya, Mas, mau tanya, Mas. Ya.
Untuk resume yang dari semua sesi berarti modul 4, 5 itu emang nggak ada nilainya tuh gimana ya, Mas? Kayaknya udah saya nilai deh. Ya mungkin nanti ada nilainya kok. Nanti kita input juga ke itu, ke Pak Bongganya. Ya, Kayaknya Mas. udah saya itu. Kalau Soalnya, modul kemarin kayak belum. oh ya Mas, sudah Mas, sudah. Oke, Masih Mas. sip sip. Lagi nggak mau ditanyain? Ini kita tanya jawab aja dulu. Soalnya nanti praktikumnya kayaknya bisa saat. Mungkin ada yang kendala dari modul 4, modul 5, ada yang masih bingung. Modul 5 apa ya? Routing ya. Tinggal filan tuh. Ini kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Jadi nanti pertama kita coba akses dari masing-masing PC yang ada di network ini. Network 10.0 akses ke server. Itu masih bisa karena belum ada diberikan akses list. Nah, kemudian di sini nanti ada konfigurasi akses list standarnya. Jadi di sini kita ngeblok atau kayak mendina ya, tidak mengizinkan host ini untuk bisa mengakses atau untuk bisa mentransfer data. Jadi nanti di bagian router ini, router 0 itu sini ya, dia akan ngeblok aksesnya si 10.2. Tuh. Nah, nanti hasilnya dia akan seperti ini. Di saat PC 0 mau mengakses server, dia request timeout atau nggak bisa mengakses lah intinya. Nah, sedangkan apa namanya, PC lainnya itu bisa mengakses, kurang lebih gitu. Oke, ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak ada mungkin kita bisa nambahin ini dulu untuk router ya. Kita langsung praktikum aja nggak apa-apa. Dan nambahin router dulu. Ada 3 ya. Ada 3. Switch. Nah, untuk topologinya kurang lebih gini. Jadi kalau dari router itu memang harusnya terhubung dengan switch dulu. Kita nggak bisa langsung ke perangkat N-nya atau perangkat klien. Jadi harus ada switch yang membagi jaringannya. Karena kalau dari router langsung ke PC atau ke server, itu kayak gimana ya, rugi banget aja. Router ini kan perangkat istimewa ya. Dia lebih mengatur apa jaringan-jaringan yang beda gitu. Oke, sini ada server 2. Yang kita koneksikan. Kita lihat port. Satu. Ada. Oke, ini switch kita koneksiin ke apa namanya? Koneksiin ke PC ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah, nanti di sini kita nambahin alamat IP dulu di masing-masing router. Oke, di sini aja. Di 12. 30.
Di sini pada ngikutin atau enggak ya? Takutnya nanti ada beda. Kita support aja. Ini kita kasih sini 20 124, kurang lebih seperti ini. Oke, pertama kita setting router dulu. Enable conft atau configure terminal, kita arahkan ke FA10. Ini ya, mengarah ke bawah. Kita tulis add 92.168.10.1 spasi subnetnya 2550. Shutdown. Nah, shutdown udah tahu ya fungsinya. Ya, terus kita nambahin alamat IP yang ke atas ini. INT FA00 172.161.0 titik 1 salah 55255.255.0. Jadi kita menambahkan alamat IP di sini titik 1. Nah, berarti di sini nanti titik 2 misal gitu. Oke. Nah, nanti di sini ini titik 1. Sini nanti titik 2 dan di sini titik 3 misal gitu. Juga 20.1. Sini titik 2. Nah, kalau di modul titik 100 mungkin bisa aja karena range-nya itu SAS24 kan ada 254 host. Jadi kita bisa gunakan dari titik 1 sampai titik 254. Ini juga sama. Ini berarti titik 1 bisa. Ini titik 2. Intinya jangan sampai sama ya alamat IP-nya. Dan kalau udah kita ini udah nambah alamat IP, kemudian no shutdown. Udah. Kita exit. Kita save, do write. Oke, ini udah tambahin alamat IP untuk routernya. Untuk PC juga tambahin, jangan lupa. Sini alamat IP-nya titik 2 tadi. 10.2. Subnet SAS24. Gateway-nya kita masukin alamat IP router 1. Nah, untuk DNS-nya kita nggak usah ditambahin karena nggak kita pakai. DNS itu nanti fungsinya untuk mentranslasikan atau mentranslate ya alamat IP ini menjadi sebuah nama. Nah, ini di no aja. Kemudian enable configure terminal atau conft, kita arahkan yang ke kiri dulu. INT FA00. Kemudian kita tambahkan alamat IP 172.161.2 55.255.255.0 dan no shutdown. Terus kita arahkan yang ke FA10. INT FA10, tambahkan alamat IP-nya. Di sini titik 1 ya. Oke. IP add 192.162.162.1 dan aktifkan shutdown. Oke, kita simpan to write. Nah,
kalau ada perintah write, kemudian show IP ente brief, show IP root yang biasa dijalankan di mode privilege, ini mode ini. Kemudian kita ingin menjalankan di mode global. Kita tambahkan ini perintah do. Gitu. Jadi ada perintah-perintah yang biasa dijalankan di ini mode privilege, terus kita mau jalankan di mode global, kita tinggal tambahkan perintah do. Aman ya, sampai sini teman ya. Sekarang ke router 2. Jadi kita tambahkan alamat IP yang ke atas sama ke bawah sini. Enable. Kita config. Kemudian tambahkan yang ke atas dulu. int fa 10. Tambahkan alamat IP-nya. 172.16.2. Sini tadi berapa? 2.1. Salah subnetnya. 0. Kemudian 01. Oke, aman ya. Udah hijau, udah aktif. Next, kita pindah ke interface bawahnya. INTF A00. IP add 19.168.20.1. Spasi subnetnya SS24. 01. Oke. Udah ya, aktif ya. Dan kita cek alamat IP pada ini isinya 10.3, defaultnya 10.1. Untuk PC ini ya, isi 1. Oke, untuk PC sebelahnya ini beda network. Windows 20.2, masukin subnetnya dan gateway-nya 20.1. Udah aman, udah paham. 92.168 alamat servernya 20.100, masukin subnetnya, masukin default gateway-nya 20.1. Oke, ini udah ditambah alamat IP semua. Kita cek udah connect belum? Belum ya. Tuh, kenapa belum? Karena belum dilakukan routing. Oke. Ini kalau sesama network bisa, tapi kalau beda network dia nggak bisa. Nah, makanya perlu namanya routing. Routing sendiri fungsinya kan menghubungkan antar network yang berbeda. Nah, di sini ada network-network yang berbeda, jadi perlu dilakukan routing di tiap router. Gitu. Oke, mungkin kita praktikum sampai sini dulu. Nanti dilanjut setelah asar ya. Ini udah jam 15.07. Kita udah nambahin alamat IP. Mungkin nanti dilanjutkan sama Mas Doni untuk proses routing dan access list. Gitu. Mungkin ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Mas boleh ngerti. Oke, untuk deadline project kita tadi udah ya? Aman ya? Erika. Oke, ini nggak ada yang ditanyain kayaknya. Belum Mas, belum. Oke. Oke, ini kita praktikum break dulu sampai 15.25 karena untuk azan daerah, mungkin ada yang daerah Purwokerto ya. Purwokerto Banyumas itu sekitar jam 15.09, semenit lagi azan. Kemudian untuk Jabodetabeknya sekitar 15.11-an. 15. Jadi nanti kita break sampai 15.25 biar semuanya bisa melaksanakan sholat dulu bagi yang menjalankan. Oke, kalau ada pertanyaan saya tutup dulu ya. Jadi nanti dilanjut lagi 15.25. Diusahakan pada hadir semua. Oke. Saya tutup dulu. Oke, silakan yang mau melaksanakan sholat asar bisa
melaksanakan pretest dan post testnya. Nanti jangan lupa dikerjakan. Oke.
Tes. Halo? Iya Don, Bisa? masuk Don, masuk. Oke. Jelas ya suara gue ya? Jelas, jelas. Lanjut, lanjut. Jelas, Mas, jelas. Oke. Kalau gitu kita bakal lanjut ke praktikum tadi selama swasta. Bentar, saya tampilkan dulu ya. Oke, tadi sampai mana ya, Sa? Oke, saya boleh dulu sebentar ya. Oke, tadi sama Mas Masa udah sampai ke pengalamatan IP address ya. Selanjutnya kita akan menghubungkan network yang berbeda ini. Kita di sini akan menggunakan routing OSPF saja yang lebih mudah. Jadi untuk di sini dengan single area. Nah, di sini kita akan menambahkan routing OSPF. Pertama kita masuk ke global configuration mode, lalu kita ketikkan router spasi OSPF dan spasi OSPF ID. Untuk OSPF ID itu bebas, kalian bisa masukkan berapa aja. Di sini saya akan masukkan 10. Kemudian kita tambahkan network yang terhubung langsung dengan si router ini. Kan kalau kita lihat di sini, si router ini terhubung secara fisik melalui dua link. Pertama link yang mengarah ke bawah dengan network sekian, dan link yang mengarah ke router atas dengan network sekian. Jadi di konfigurasi ini kita akan menambahkan dua network ini. Network 192.168.10.0 spasi wildcard mask dari /24 ini. Kebalikan dari /24. Itu 000.255. Spasi area 0. Lalu kita tambahkan network yang bagian atas 172 16 1.0/24. Tapi untuk wildcard masknya itu 0.255 area 0. Seperti ini. Untuk konfigurasi OSPF di router 1 sudah cukup. Dan kita ke router selanjutnya. Sama kita akan mencoba konfigurasi routing OSPF untuk menghubungkan jaringan yang berbeda ini. Enable, masuk ke global configuration mode, conf, lalu router OSPF dan OSPF ID-nya. Di sini saya gunakan 10. Untuk OSPF ID itu terserah kalian. Selanjutnya, sama seperti langkah sebelumnya, kita juga akan memasukkan network yang terhubung langsung secara fisik di router ini. Itu ada dua link yang mengarah ke router kiri dan link yang mengarah ke router kanan. Untuk networknya sudah ada keterangannya di sini dan di sini. Jadi kita tinggal menambahkan networknya. Kita ketik network spasi 172.16.10 dengan wildcard masknya itu 255 000.255 area 0. Selanjutnya network yang sebelah kanan 16 2.0 000.255
area 0. Selanjutnya di network terakhir, di router terakhir ini. Oke. Sama. Router OSPF 10. Network 72.16.2.0. Network 192.68.20.0. Area 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa cek untuk verifikasinya. Untuk verifikasi, kita bisa melihat IP root-nya. Do show IP root. Saran. Ini udah ada. Nah, ini baru terjadi proses terhubungnya. Nah, dia baru keluar untuk OSPF-nya. Tadi ada sedikit loading untuk melakukan agensi atau hubungan ke tetangganya. Gimana? Aman kan ya? Oke. Jadi udah keluar untuk konfigurasi OSPF-nya. Sekarang kita bisa lakukan ping. Nah, ini sudah successful. Jadi jaringan yang di kiri dengan jaringan yang di kanan sudah terhubung. Nah, ini sudah successful. Kemudian kita lihat ke modulnya. Di modul ini kita bakal membuat dua access list. Yang pertama adalah access list standar dan access list extended. Perbedaan antara access list standar dan extended itu yang pertama di bagian detailnya. Yang ACL standar hanya bisa melakukan ACL ke terbatas, sedangkan yang extended dia bisa diarahkan ke protokolnya, TCP, HTTP atau apapun yang ingin diblok itu menggunakan yang extended. Sedangkan kalau standar mengarah ke alamat host ataupun networknya saja. Tuh. Di dasar teori juga ada. Nah, ini ACL standar dan ACL extended. Untuk nomor ACL-nya itu standar dimulai dari ACL 1 sampai 99. Ada tabelnya nggak ya? Nggak ada. Ya, pokoknya yang dari standar, untuk menggunakan ACL standar, kita gunakan nomornya itu 1 sampai 99 tentangnya. Sedangkan jika kita ingin menggunakan ACL extended, gunakan nomor ACL-nya dari 100 sampai 199. Tuh. Oke. Berarti kita akan melakukan ACL standar terlebih dahulu. Ya, kita coba akses melalui web browser dari klien ke HTTP server terlebih dahulu. Saya coba lihat dulu untuk servernya, IP-nya 20.100. Jadi kita coba akses di sini. Sebelum melakukan ACL, seharusnya bisa dibuka. 20.100. Nah, ini sebelum dilakukan ACL, server dapat diakses melalui klien yang di jaringan sebelah. Tuh. Selanjutnya kita akan coba lakukan ACL standar pertama, access list 1 deny host. Artinya, kita akan membuat access list dengan nomornya 1 itu berada di tentang ACL standar. Berarti kita akan membuat ACL standar dengan rule-nya deny atau menolak host sekian. Berarti IP sekian akan ditolak pada access list ini. Tuh. Selanjutnya di baris bawahnya access list 1 sama di access list yang di atas. Tetapi perbedaannya di rule-nya. Di sini diperbolehkan atau permit dan any.
Berarti selain IP yang ada di atas ini, itu diperbolehkan semuanya. Selain IP ini, yang diblok hanya IP ini. Gitu. Oke, kita sekarang coba buka di sini. Next, access list. Access list 1 delay. Ini aja biar kalian. Nah, access list 1 delay host 92.168 10.2. Nah, ini berarti kita sudah memblok alamat host sekian, tidak bisa berkomunikasi. Tuh. Akses list 1 dan kita perbolehkan selain alamat tersebut. Gitu. Lalu kita masukkan rule-nya ini ke interface berapa? Kita arahkan interface yang mengarah ke interface atas. Nih. Oke. Interface F00. Lalu baru masukkan IP access group. Berarti akses list yang kita buat akan diterapkan di interface tersebut. Kalau kita lihat di sini, FA01, kita lihat ke topologi, itu dia mengarah ke atas. Sorry, maksud saya ke bawah, ke bagian klien. Dia yang akan diterapkan akses list-nya. Tuh. Oke, berarti mengarah ke bawah itu 01. Di topologi kita juga sama. 01 berarti kita exit dulu. Interface F01. Lalu kita tambahkan IP access group 1 ini. Interface F01. 10, sorry. Interface F10. Baru kita IP group access group 1 ini. Nah, sekarang kita bakal lakukan pengujian. Dua ini. Sekarang kita coba lakukan ping. Dia violate. Nah, ini kelihatan kan? Setelah kita tambahkan akses list di sini, PC dengan alamat 10.2 atau PC 0 ini sudah diblok. Gimana buktinya? Coba saya lakukan ping dari PC 0 ke server. Dia akan violate, statusnya violate, karena dia di blok. Sekarang saya coba dari PC sampingnya. Yang satu network, yaitu PC 1, kita cek ping dari PC 1 ke alamat server. Nah, dia successful. Yang artinya paket dapat dikirimkan ke server dan dikembalikan ke kliennya. Berarti untuk akses list standar ini sudah berjalan. Yang mana akses list standar itu akan memblok PC 0 dan memperbolehkan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat ACL extended. Nah, di sini kita bisa menspesifikasikan lebih lanjut di ACL extended ini. Sorry. Jadi di ACL extended ini kita bisa lebih menspesifikasikan ACL ke paket-paketnya. Misalkan menggunakan TCP, UDP ataupun HTTP saja yang diblok ataupun yang diperbolehkan. Gitu. Langkah yang harus dilakukan. Langkah yang harus dilakukan, kita harus kembali ke router dan menghapus konfigurasinya. Konfigurasi ACL yang telah kita terapkan ini dengan cara mengetikkan no access list
no IP access group 1 in. Kemudian kita hapus akses list yang tersimpan di sini. No access list 1. Itu access list. Oke, udah kosong. Selanjutnya kita tambahkan akses list baru. Nah, ini di sini akses list 101. Nah, dia nomornya 101 karena kita akan menggunakan ACL extended. Jadi nomornya itu dimulai dari 100 sampai 999. Tuh. Kita misalkan gunakan 101 di sini. Lalu deny artinya adalah memblokir atau tidak mengizinkan spasi TCP. Berarti protokol TCP tidak diizinkan dari alamat host 192.168.10.2 dan host kita bisa arahkan ke mana saja. Maksudnya pemblokirnya dari mana ke mana. Ini adalah sumber. Yang ini host pertama adalah sumber. Host kedua di sini adalah destination-nya. Jadi dia akan ngeblok informasi dari alamat sekian yang menuju alamat sekian. Gitu. Tambahkan host 192.168.20.100. EKI 80. EKI ini adalah EKI adalah nol dan PC 1. Berarti kalau kita baca akses listnya di sini, akses list extended, dia akan deny atau menolak paket TCP dari host sekian yang menuju destination sekian pada port 80. Berarti port 80-nya itu di blok. Gitu. Oke, setelah selesai sudah memberi akses deny, selanjutnya kita harus menambahkan akses list satu lagi, yaitu memperbolehkan yang lainnya. Akses list 101 permit adalah memperbolehkan IP any. Maksudnya ini adalah dari source yang lain dan destination yang lainnya, selain yang kita tambahkan di atas. Lalu kita masuk lagi ke interface FA10 kalau di topologi kita 10. FA1/0. Kita tambahkan IP access group 101 in. Ibaratnya untuk perintah ini adalah menerapkan akses list yang telah kita buat. Ya. Sebentar. Saya ini dulu. Oke. Ya, sorry. Oke, suara saya jelas ya? Oke. Ya, sekarang tinggal melakukan pengujian. Kita akan buka dari PC 0. PC 0 buka web browsernya, dan PC 1 kita buka web browsernya. Seperti ini, dan kita akses alamat servernya. Ini bisa. Lalu untuk yang PC 0. Ini dia loading, tidak bisa mengakses, sedangkan yang ini kita go, nah, request timeout. Berarti akses list yang kita buat sudah berhasil. Kita telah memblok paket TCP yang datang dari alamat IP 192.168.10.2 yang mana itu PC 0 yang memiliki destination ke alamat server. Tuh.
Coba nih, misalkan ya, dari PC 0 ini kan ke alamat IP server. Coba kita komunikasi ke alamat IP kalian di sini. Kita buka. Ini untuk IP-nya. Coba lakukan ping. Nah, ternyata paket yang dari PC 0 ini bisa berkomunikasi dengan host lain yang berada di satu jaringan. IP lain maksudnya. Karena yang diblok hanya destination titik 100 saja. Gitu. Jadi untuk aksesnya sudah berhasil untuk extended-nya. Seperti itu. Oke, saya akan tunjukkan untuk ininya sebentar. Ora kok. Kopi ini kena. Sebentar. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk akses listnya. Kita sudah berhasil membuat 2 akses list. Akses list untuk mode standar dan akses list yang extended atau yang lebih spesifik gitu. Oke, selanjutnya kita sudah mencoba pengujian tadi. Nah, tadi selanjutnya kita lihat. Oh, untuk modulnya sudah selesai. Jadi di sini ada tugas. Nah, tugas ini bisa kalian jadikan bahan resumenya tuh ataupun praktikum yang sudah dilakukan saat ini. Tuh. Kemudian dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak tentang akses list ini? Halo? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Halo. Untuk akses belum ya? Oke, berarti udah jelas semua ya untuk akses list. Belum, Mas. Oke, Isa. Mungkin gini, Isa, untuk langkah praktikum modulnya udah selesai. Jadi bisa saya balikan ke Mas Wasa ya. Monggo Mas Wasa. Oke, cek. Masuk ya. Masuk, Sa. Masuk. Oke, cek. Oke. Praktikumnya sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum gitu. Untuk post-testnya jangan lupa ya dikerjain. Kalau memang prioritas ada yang terlewat, silakan fokus ke prosesnya dulu aja. Oke, untuk project aman ya. Untuk pertemuan 12 berarti sekarang baru pertemuan 9 deh. Jadi untuk pertemuan 12 kurang lebih tanggal 19 Januari. Nah, nanti ditutupnya jam 11 siang, bukan malam ya. Jadi dipersiapkan, usahakan jangan terlalu mepet. Jadi nanti tidak ada kendala yang lain gitu. Oke. Untuk ketua kelas juga pembagian kelompoknya nanti diatur lagi ya. Untuk cuttingnya mungkin bisa dikoordinasikan lagi. Untuk yang lain ada yang ditanyakan lagi nggak? Baik, Mas.
Untuk resume seperti biasa, nanti Jumat ya, deadline-nya sama. Oke, nggak ada yang ditanyain ini. Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanyain, praktikum modul 6, ini modul terakhir juga, saya tutup ya. Semoga praktikum selama ini mendapatkan ilmu yang baru, ilmu yang bermanfaat, dan semoga ilmunya bisa diterapkan di materi atau praktikum yang berikutnya nanti. Semoga ini bisa jadi basic atau ilmu dasarnya ya. Dan mohon maaf, kami dari Aslab, jika ada kata-kata atau hal-hal yang kurang mengenakan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin nanti kalau ada info selanjutnya kami akan sampaikan lagi di grup. Yang jelas info yang baru kami dapatkan itu untuk tugas project di pertemuan 12 dikumpulkan jam 11. Dan nanti untuk pengumpulannya melalui Google Drive. Nanti linknya akan diberikan di grup ya. Oke. Mungkin itu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Oke.